Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih. Pagi hari ini kami ada sampai hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan layakan kami Tuhan. Kami yakin percaya saat kami datang kepadamu, kekuatan hadirat Allah nyata ada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan pimpin ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan, kelepasan bagi kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu, hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan nyatakan di tengah kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Oh, haleluya. Kami bersyukur kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku kami Tuhan, kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Biarlah setiap kita di tahun ini tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib bagi kita. Puji nama Tuhan, masih ada sukacita, sore-sore bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap gandol Gusti. Apapun yang terjadi di tahun ini, tetap berharap, tetap gandol Gusti. Sak bendino gandol Gusti.
Ada kesukaan. Amin. Haleluya. Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saben dino, dino wengi Kandol Gusti, Kandol Gusti. Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saben dino, dino wengi Kandol Gusti. Musik memuji Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, biar kita bisa bergoyang semuanya. Haleluya. Yang mau bergoyang boleh, monggo. Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti, asik. Saben dino, dino wengi Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saben dino, dino wengi Kandol Gusti. Gusti. Di nama Tuhan, sebentar kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati Tuhan, kita siapkan hati kita. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, yakin Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita.
Biarlah melalui tubuh dan darah Kristus, Tuhan sumber pengharapan kita, memberikan kesembuhan, kelepasan, pengharapan di dalam Kristus. Sebab hanya Dia Tuhan segalanya bagi kita. Sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Segalanya
Bapa di sorga, hari ini kami sangat menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini Bapa. Tapi karena Engkau, kami boleh ada sampai hari ini. Satu kekuatan yang luar biasa yang kami boleh nikmati di awal tahun 2024. Dan kami percaya kami akan senantiasa menerima kekuatan itu selama tahun 2024 ini Bapak. Kami percaya ada selalu kekuatan bagi kami, ada selalu semangat, ada selalu optimis bersama dengan Tuhan. Tuhan, masalah kadang membuat kami lemah, kadang membuat kami tidak berdaya, kadang membuat kami sakit. Tetapi kami yakin dan percaya tahun ini, dengan apapun yang akan terjadi, Tuhan katakan, kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Bapa yang dahsyat. Kami punya Bapa yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Harus terjadi dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Dalam hubungan kami dengan Tuhan selalu terjaga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mau mendengar kebenaran firman-Mu. Beracaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersuka cita walaupun belum semua jemaat kita hadir. Mungkin masih sibuk dengan masing-masing. Tapi kita percaya bahwa di tahun 2024 ini Tuhan memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu dari Sidoarjo, yaitu yang anak yang Endro yang kita doakan bersama-sama dengan kita, bersama dengan suami istri berada bersama-sama dengan kita. Ya, tolong bangkit berdiri Pak, biar dilihat jemaatnya, Endronya bagaimana, wah luar biasa. Coba sebentar kita akan dengar dulu kesaksiannya. Oh, nanti coba istri yang sampaikan katanya. Malu katanya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Katakan pujian, Dia Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh mendapatkan satu kekuatan yang besar dari kesaksian dari keluarga Bapak Endro dengan suami istri, dengan anak-anak, pergumulan yang harus dihadapi, bukan pergumulan yang mudah. Semua saya dengan suami boleh mendengarkan kesaksian itu semua karena Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Kami ketemu dengan Pak Endro di tempat ini waktu dia cuci AC. Yang mulai bersaksi. Ada satu pergumulan yang besar yang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau anak Endro boleh ada sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada kata yang indah. Tidak ada kata yang lain yang kita naikkan pagi hari ini. Hanya satu ucapan syukur kita. Tuhan Engkau baik. Katakan pujian. Ini tahun pembebasan.
Ini tahun pembebasan semua tawanan. Bapak Ibu yang masih mengalami tawanan, yang masih dibelenggu, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Katakan tahun ini adalah tahun pembebasan buat keluargaku. Katakan tahun ini adalah tahun pembebasan buat keluargaku. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebenarnya Bunda ini luar biasa loh kalau mau bersaksi. Bunda juga dari yang awalnya dulu tidak pernah mengenal siapa itu Yesus. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan, istri dari Pak Hendro ini boleh mengenal Yesus yang dahsyat. Saya yakin dan percaya ke depan semakin kuat menjadi istri yang menjadi penolong dalam rumah tangga, yang menguatkan suami dalam pekerjaan, yang mengarahkan anak-anak ini semakin hari semakin mengenal Yesus yang dahsyat itu. Amin. Saya tidak perpanjangkan, tetapi satu hal yang kita tangkap dari kesaksian keluarga ini. Kalau keluarga ini boleh mengalami yang luar biasa, keluargaku juga boleh mengalami yang luar biasa. Amin. Terima berkat Tuhan pagi hari ini di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara mau melihat mujizat? Mau melihat mujizat? Bukan hanya melihat, mau mengalami mujizat? Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya akan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita dengan satu judul, yaitu nempel dengan pokok anggur. Saudara sadari hidup kita sebagai apa? Ranting. Pokoknya siapa? Tuhan. Tapi kadangkala kita kebalik. Menaruh Tuhan di ranting, kita sebagai pokoknya. Pokoknya kita yang harus didengar. Pokoknya kita harus yang diutamakan. Pernah enggak kita berkata kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya mau kerjakan kepadamu hari ini? Selama ini kita hanya bicara tentang diri kita. Kita hanya bicara tentang diri kita. Kita tidak sedang membicarakan tentang bagaimana pokok anggur. Siapa pokok anggurnya? Yesus. Kita lihat landasan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu itu siapa? Ranting. Berikutnya dia katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Perhatikan, ranting harus perhatikan ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini harus menjadi perhatian buat kita. Kita menjadi ranting itu pilihan kita atau pilihan Tuhan? Saya mau tanya, kita jadi ranting itu pilihan kita atau pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan. Itu dahsyat, luar biasa. Saudara dan saya ada hari ini, sampai hari ini ada. Itu bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan kan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, yaitu pokok anggur itu yang memilih kita. Jadi tidak ada yang harus kita banggakan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita ada, itu karena Tuhan. Jangan pernah sombong akan hidup ini. Belum diberkati, datang-datang teriak sama Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, lupa sama Tuhan. Dan ini sering terjadi
dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Sering yang terjadi ini. Tuhan hanya sekedar menjadi tambal butuh kita. Nek kita butuh, kita datang. Nek sudah nggak butuh, jangan harap kita mau datang lagi. Pernah enggak kita berkata, aku konsisten enggak selama setahun kepada Tuhan? Atau kita konsisten karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidup kita. Sebenarnya kita sadar bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Tetapi dalam perilaku kehidupan kita orang yang percaya menunjukkan bahwa kita tidak sedang menghargai Tuhan kita. Sebagai pokok anggur yang luar biasa dalam kehidupan kita. Klik. Dia kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini catatan buat kita, bahwa ini janji Tuhan buat kita orang yang percaya. Amin. Ini janji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ada di dalam pokok anggur, tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya, kita akan dibuang. Keras enggak? Kadangkala kita dengar kata-kata ini sudah biasa. Tapi sebetulnya kata-kata dibuang ini, barang kalau sudah dibuang ada artinya enggak? Ada artinya? Enggak ada artinya. Kalau sudah dibuang enggak ada artinya. Dia katakan, ranting itu menjadi kering, pada akhirnya apa? Dibakar. Dibakar, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia katakan di ayat ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Minta apa saja yang kamu kehendaki dalam artian begini. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan mau, itu pasti yang terbaik buat kita. Belum tentu apa yang kita mau baik buat kita, belum tentu. Tapi apa yang Tuhan mau lakukan buat kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ranting harus sadar, dia sebagai apa kepada pokok. Dia harus terus menempel. Ranting harus terus nempel. Kalau enggak nempel, pasti kering dan dibakar. Enggak ada gunanya. Klik. Tuhan sedang memberikan pemahaman kepada ranting bahwa Tuhan itu pokok anggur. Tuhan sedang memberikan pemahaman buat kita. Dikatakan akulah pokok anggur. Dia memberikan pemahaman buat kita supaya kita manusia, orang yang percaya kepada kita, sadar keberadaan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan itu sumber segalanya. Tuhan kita adalah sumber segalanya. Katakan kiri kananmu, Tuhan sumber segalanya. Tuhan sumber segalanya. Lagi, Tuhan sumber segalanya. Bukan suami yang sumber segalanya. Suami terbatas, istri juga terbatas. Tapi pokok anggur kita yaitu Tuhan tidak pernah terbatas. Haleluya. Dia tidak pernah terbatas atas kehidupan kita. Tuhan itu sumber segalanya. Segala kekuatan. Dia sumber segalanya. Manusia terbatas kekuatannya. Selama dia masih punya uang, mungkin bisa kekuatan itu ada. Tapi ketika dia sudah tidak punya, keuangan sudah habis, semua sudah habis, hilanglah kekuatan. Amin. Tapi kalau saudara dan saya, walaupun kita mungkin dalam kekurangan uang terbatas,
tapi kita tetap ada dalam kekuatan. Karena kita ranting tetap menempel kepada pokok anggurnya. Haleluya. Kesembuhan. Kesembuhan datang dari Tuhan. Pak Hendro katakan begini, waktu ketemu dengan kita. Ternyata saya disadarkan, ternyata harta itu gak ada apa-apa nih. Iya kan Pak? Hartanya enggak berarti. Ketika anak diuji seperti ini, wes gak direkan masalah mobil ditinggal di mana, wes pokoknya gak ngerti wes. Gak ada artinya lagi harta. Gak ada artinya lagi. Kalau sudah diuji sama Tuhan seperti ini, gak ada. Saudara, artis-artis yang punya uang, mereka punya uang, tapi gak ada artinya lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah sumber kesembuhan. Dia adalah sumber kesembuhan buat saudara. Amin. Sumber kesembuhan buat kita. Kalau kita sadar dia adalah sumber kesembuhan buat kita. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari, berarti kita harus aktif. Kita harus menghargai pokok anggur yang benar. Bahwa dia satu-satunya yang bisa melakukan yang terbaik buat kita. Yaitu kesembuhan. Kekayaan. Kalau bukan Tuhan yang mempercayakan kekayaan buat saudara, tidak akan bisa. Amin. Setiap kita dipercaya masing-masing oleh Tuhan. Kalau kita dipercaya masing-masing, berarti Tuhan tahu kekuatan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Amin. Dan Tuhan tahu bahwa kita mampu menerima tanggung jawab apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Haleluya. Pertolongan. Saudara, mau ditolong Tuhan? Mau ditolong Tuhan? Mari datang kepada pokok ini. Hanya di dalam Dia ada pertolongan. Amin. Di tahun ini datang kepada Dia. Dia adalah sumber pertolongan kita. Haleluya. Klik. Kita harus bisa menghargai pokok anggur. Harus bisa menghargai pokok anggur. Saya sudah katakan dari awal bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau bukan dari pokok anggur itu. Ranting tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau bukan pokok yang menghendaki. Apa yang diinginkan pokok anggur kepada rantingnya? Yaitu berbuah. Tuhan menghendaki kepada kita sebagai ranting, yaitu apa? Berbuah. Saudara sudah berbuah? Sudah berbuah? Tuhan adalah pokok, kita adalah ranting. Yang diinginkan oleh Tuhan buat kita sebagai ranting. Tujuan Dia memilih kita untuk berbuah. Sudah ada buah? Sudah ada buah? Ada buah cilik-cilik. Mari ngono dilu lokrok. Wes kelihatan ada buah, moro lokrok. Kalau mangga yang di Linda sana berbuah terus. Cuma mungkin karena musim ini ndak kelihatan yang terakhir ini kita lihat kok jatuh-jatuh di tanah. Jatuh semua. Kalau sudah jatuh ada artinya enggak buahnya itu? Gak ada arti. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buah yang kita hasilkan tidak untuk dimakan sendiri, melainkan orang lain. Ada enggak? Kalau mangga berbuah, didikmati oleh mangga dewe. Wes, gak usah rene, tak pangan dewe. Ada? Ada? Buah duren dimakan ambek duren dewe. Ada? Gak ada. Gak ada ceritanya. Buah itu pasti didikmati oleh orang lain. Amin. Buah itu pasti dinikmati orang lain. Coba lihat kiri kanan lagi bilang. Buahmu itu dinikmati orang lain. Ojo dinikmati dewe.
Buah apa yang dihasilkan? Kasih. Apa? Suka. Coba lihat muka yang bersuka cita. Lihat kira-kira yang bersuka cita, lagi bersuka cita. Nek mukanya kelihatan ndak ada mengerengutai, berarti nggak ada sukacita itu. Mungkin ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya. Duwe enggak ono? Atau apa? Atau lemari tukaran di oma. Haleluya. Dulu istri Pak Hendro mengatakan, dulu suami saya om, datang-datang pulang-pulang kerja ngamuk, anak saya sampai takut sama dia, dia belum gitu. Tapi coba lihat sekarang beda. Pak Hendro sudah berubah ya, istrinya katakan, wis berubah. Ternyata orang mau berubah harus diajar dulu. Amin. Harus diajar dulu. Itulah manusia, seringkali Tuhan tegur, titik. Dia bilang, apa kuat kok. Tapi Tuhan ajar sampai yang luar biasa. Baru Tuhan begini, lo gak sadar-sadar, ayo. Duel ambil aku, buat ndi. Akhirnya apa? Kelepek-kelepek ternyata. Itulah Tuhan kita. Dia ajar kita bukan karena dia benci kita. Dia ajar kita karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kalau tahun kemarin diajar, siapa yang diajar Tuhan luar biasa tahun kemarin? Diajar Tuhan luar biasa tahun kemarin? Pak Agus, diajar? Enak Pak diajar. Nginap 1 minggu di rumah sakit. Tapi luar biasa, anak Tuhan itu luar biasa. Walaupun stroke ringan, tapi sekarang sudah dipulihkan luar biasa oleh Tuhan. Kembali normal lagi. Makanya saudaraku yang tetap nempel sama pokok anggur. Jangan gak nempel. Kalau kita terlalu lama gak nempel, kita pasti dibuang oleh Tuhan. Kasihnya Tuhan itu besar. Tapi juga ingat bahwa Tuhan memberikan kebebasan buat kita. Kalau kebebasan kita itu jadi tidak terukur, akhirnya kita yang akan tanggung akibatnya. Haleluya. Klik. Bagaimana caranya untuk kita nempel sama Tuhan? Saya tidak perlu sebetulnya jelaskan bagaimana supaya kita nempel sama Tuhan, nggak perlu sebetulnya. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara. Bagaimana cara nempel kepada pokok anggur? Coba ada yang jawab. Caranya? Harus dekat dengan pokok anggur. Klik. Coba. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita untuk nempel sama Tuhan? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan, oh saya nempel sama Tuhan tapi kita jauh. Gak akan mungkin bisa terjadi komunikasi, interaksi dengan Tuhan kita kalau kita tidak nempel sama dia. Tinggal di dalam Tuhan. Artinya tidak menuruti cara kita sendiri. Orang yang nempel sama Tuhan adalah orang yang menurut apa kata Tuhan. Amin. Saya mau tanya buat saudara, apa kata Tuhan hari ini buat saudara? Ketika kita bangun tidur, apa kata Tuhan hari ini buat saudara? Apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal kepada firman-Nya. Dia katakan tidak menuruti cara kita, melainkan caranya Tuhan. Injil Yohanes mengatakan, barang siapa ada di dalam firman, firman itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Kalau kita ada dalam firman,
firman Tuhan ada di dalam Tuhan, firman itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Memerdekakan kehidupan kita, ekonomi kita. Dia akan merdekakan kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Dia akan memerdekakan kesehatan kita kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dia akan memerdekakan keluarga kita yang sedang dalam kondisi hancur. Masa depan anak-anak itu bukan di tangan orang tua. Amin. Amin. Kadangkala kita mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan katakan dalam firman, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak kita sudah ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita tidak usah gopoh. Saudara, bisnis sekarang itu lagi dalam situasi yang luar biasa. Saudara, kita dikagetkan dengan harga bahan pokok kerupuk, yaitu apa? Tepung, melambungnya luar biasa. Saya kemarin terakhir dengar jadi 1.250.000 per kintalnya. Semalam itu, namanya kita menjalankan usaha begini, rasanya semalam itu nggak bisa pikiran terus sih. Wes mata tertutup tapi pikiran tetap jalan. Ya apa iki, ya apa iki. Tapi ketika besok berikutnya saya ke pabrik dan pulang saya katakan dengan istri begini. Nek kalau sudah begini caranya, kita mau apa lagi? Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Kadangkala kita dalam ujian awal itu yang membuat kita takut dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan fungsi kita sebagai ranting tidak jalan itu karena ketakutan kita. Amin. Karena Tuhan katakan ketakutan itu tidak akan menambahkan sehasta dari apa yang menjadi berkat Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yosua berkata begini, gak apa-apa, bukan cuma kita yang naik kok, semua yang merasakan itu semua. Iya, dalam hatiku, iya kamu soalnya nggak sing papi sing ngatur-ngatur begini bingung. Ya apa ini? Saudaraku, dulu mungkin yang tahun-tahun yang dulu cuma sampai 1 juta atau 900 lebih gitu loh. Tapi sejarah mamanya waktu zaman mamanya yang pegang, saya juga ada di dalamnya. Walaupun sana sudah naik, ternyata yang di tempatnya ini belum sampai segitu naiknya. Tapi kita percaya bahwa berjalan tinggal di dalam Tuhan itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Hidup kita adalah dalam tanggung jawabnya Tuhan. Makanya tetap tinggal di dalam Tuhan. Kenapa kita dalam hidup kita tidak mengalami yang namanya progres? Baik apapun dalam hidup kita. Itu karena saya percaya kita tidak sedang tinggal di dalam Tuhan. Amin. Percuma kita menangis. Tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kalau hanya sampai kita menangis. Tapi kalau kita datang tinggal di dalam Tuhan. Kita akan mengalami yang luar biasa dalam hidup kita. Klik. Yang kedua, bagaimana cara kita nempel sama Tuhan? Apa? Diam. Diam, saudara. Diam. Coba lihat kiri kanan. Wes diam ah. Wes menang ah.
Diam itu berarti artinya itu aktif. Bukan diam pasif, tapi diam aktif. Mazmur 27 ayat 4 dan 5 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di sini aktif. Dia katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam aktif. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi diam itu melakukan apa yang Tuhan memberikan tanggung jawab buat kita. Dalam pelayanan, dalam apapun dalam kehidupan kita, kita harus aktif. Amin. Aktif. Dan ketika itu sudah kita lakukan, aktif. Diam dengan aktif. Dia katakan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Orang diam di dalam Tuhan, yang aktif di dalam Tuhan, akan menikmati kemurahan dan apa? Menikmati. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati. Jangan sampai kita hanya sekedar menyaksikan, tapi tidak menikmati. Oh, enak airnya. Waduh, lumer. Enak ya. Ya apa rasanya? Tuku. Bukan hanya sekedar lihat. Tapi Tuhan mau kita juga menikmati. Dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati apa? Baiknya dan firman-Nya. Wow, kalau kita nikmati firman-Nya luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Diam yang kedua. Klik. Diam yang kedua di dalam Mazmur pasal 27 ayat 45 dikatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Kalau kita diam dalam rumah Tuhan, melayani seperti apa yang Tuhan kehendaki, Dia katakan, Dia akan melindungi kita dari bahaya. Tuhan akan lindungi kita dari bahaya. Amin. Makanya jemaat GBT Kerembung, diam. Diam berarti dalam hidup kita itu Tuhan yang mau bekerja luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mau kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu artinya diam. Baru Dia akan mau kerjakan kepada kita. Dia akan melindungi kita dari bahaya. Ia akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Kemah kalau dalam tabernakel itu ibadah. Ibadah. Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita buat kita. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, kalau di gunung batu jalannya enak enggak? Ya, jalan enggak enak. Tapi gunung batu bisa diubah Tuhan jadi jalan enak. Dia akan mengangkat kita di atas gunung batu. Klik yang berikutnya. Yang ketiga, bagaimana cara kita nempel pada pokok anggur? Yang ketiga adalah apa? Nantikan Tuhan. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti
dan aku mengharapkan firman-Nya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang dalam hidupnya memiliki firman Tuhan. Amin. Karena kalau dia memiliki firman, dia tahu apa yang akan Tuhan mau kerjakan buat kehidupannya ketika dia menanti-nantikan Tuhan. Saudara tahu firman? Ada firman dalam hidup saudara? Tadi katakan Yohanes katakan bahwa kalau ada firman dalam hidup kita, firman itu yang akan memerdekakan kita. Haleluya Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, sudah tahu pengawal yang berjaga-jaga? Dia berharap dari mulai dia jaga sampai pagi tetap aman. Saudara mau aman hidup saudara? Amin. Haleluya. Diam di hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan. Klik. Menantikan Tuhan adalah percaya akan kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak cari lain. Ketika kita punya masalah, kadangkala kita sebagai manusia, jangankan orang dunia, anak Tuhan, ketika kita punya masalah, yang pertama kita cari siapa? Tuhan. Yang kita cari siapa? Kalau orang yang punya banyak uang, pasti dokter yang cari. Pernah enggak kita ketika ada masalah, kita cari Tuhan? Yang bahayanya orang Kristen lagi, sudah tahu kebenaran, tapi ketika ada masalah, cari ilmu. Oh iya biyen niku aku dikei omongan ambek mbahku ya, ngene. Oh jarene kate ngene, kutuk ngene. Cukup rumput sing ngene lho, tebel sak mene moro kan jare direbus moro nilainya 7. Gak oleh lebih dari 7, kutuk 7 atau 5 ngono lho. Saya diminta daun di dia bilang, jadi kata 3 atau 4, dia bilang, gak ngereken 3, 4 yang podo kok. Ya 10 tak rebus langsung semua. Betul enggak? Ada efeknya enggak? Kalau untuk kesehatan ada itu, saya karena ada ambeien, saya minum obat itu, ternyata luar biasa, ada perubahan. Bukan karena dari aturan 75-nya itu, bukan. Karena dari daun itu, dari herbalnya itu. Dan terutama karena Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi menantikan Tuhan adalah percaya akan kekuatan kuasa-Nya. Tetap lakukan firman walaupun kita belum lihat mujizat dalam hidup kita. Amin. Tetap lakukan firman walaupun kita belum menerima. Apa yang kita minta, apa yang kita gumuli, itu namanya iman yang benar. Amin. Haleluya. Percaya dengan janjinya. Kita harus percaya setiap firman, kalau kita percaya, itu akan terjadi. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya, diselamatkan. Barang siapa percaya diselamatkan. Kalau kita tidak percaya, jangan harap untuk kita menerima yang namanya keselamatan. Tapi mulai hari ini kita mau katakan buat keluarga kita, percaya aja sama Tuhan. Jangan percaya dengan yang lain. Jangan percaya dengan keadaan yang ada. Tuhan bisa mengubah keadaan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Klik. Nempel sama Tuhan membuat kita bisa melakukan banyak hal. Contoh, kalau kita nempel sama Tuhan, ada konektivitas sama Tuhan, ada connect sama Tuhan.
membuat kita bisa melakukan banyak hal. Berdoa, ibadah. Orang yang nempel sama Tuhan itu pasti ada perbedaan. Makanya kita berkata begini, ada perbedaan orang yang berbakti dengan orang yang tidak berbakti. Ada perbedaan. Tidak mungkin gak ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Dan perbedaannya apa? Orang yang nempel pasti berdoa. Berdoa. Pasti ibadah. Pasti melayani dengan kuasa yang besar dan nyata. Kelihatan. Coba lihat kiri kananmu lagi. Kelihatan enggak orang yang berdoa? Orang yang berdoa itu bercahaya. Orang kalau berdoa itu pasti bercahaya. Bukan karena apa namanya? Skincare, bukan. Skincare bisa menipu. Apa maneh bedak. Bisa menipu. Masih wake ireng-ireng, templek no 5 senti, plak. Jadi, bukankah kita sering seperti itu? Skincare kita, tapi bukan berarti saya katakan skincare enggak penting, penting sekali. Nah istri kita, bersih, ini mukanya dipandang enak ya, senang kita juga senang. Nek suami enggak senang keindahan ketok. Enggak tahu ngekei duwe ambek bojone. Nek bojone ricik, berarti bojone royal sama ini. Berdoa, ibadah, melayani dengan kuasa yang besar dan nyata. Ketika kita tidak tinggal dengan dia, yang terjadi kita dibuang. Artinya tidak akan ada mujizat. Gak ada mujizat. Tahun 2024 harus alami mujizat Tuhan. Tahun 2024 harus alami mujizat karena banyak masalah yang kita akan hadapi. Tapi ketika kita nempel sama pokok anggur, selalu ada mujizat buat kita. Selalu ada jalan keluar buat kita. Selalu ada pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Klik. Ketika kita yang adalah ranting tetap pada pokok anggur. Nempel, apa yang akan kita dapatkan? Diberikan akses. Atau jalan masuk. Enggak sulit. Kita berdoa, Tuhan pasti jawab kita, enggak sulit. Amin. Kalau kita enggak nempel sama Tuhan, dengkul sampai lecet pun enggak akan terjadi apa-apa buat kita. Karena kita tidak sedang nempel. Walaupun kita enggak lecet, enggak terjadi apa-apa buat kita, tapi kita nempel sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan dia akan mau melakukan dengan caranya yang terbaik buat setiap orang yang nempel sama pokok anggurnya. Haleluya. Diberikan akses jalan masuk. Saudara kalau masuk perumahan yang elit, ketemu dengan siapa di depan? Ketemu apa di depan? Belum security di dalamnya. Palang. Palang ini loh, palang di dalam, security di dalam. Polisi sudah masuk polisi di depan palang, enggak. Dia di belakang palang. Jadi kita harus hadapi palang ini. Baru security-nya. Jadi kita diizinkan masuk. Ketika kita mau katakan Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan tidak akan mau lambat-lambat mau menolong kita. Haleluya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan selalu respon dengan kita ketika kita nempel sama Tuhan. Tuhan selalu respon.
Bukan no respon, tapi respon. Karena dia tahu kita sedang nempel sama Tuhan. Gak jauh kita dengan Tuhan. Gak ada jarak kita dengan Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan gak pernah tuli buat kita. Amin. Dia gak pernah tuli. Tapi dia akan mau melakukan. Karena Tuhan siap siaga 24 jam dalam hidup kita. Kebebasan, kemampuan untuk memasuki atau mendekati apa yang kita butuhkan. Ada akses. Amin. Orang yang nempel sama pokok anggur punya akses. Katakan 2, 3, akses. Kiri kanan melihat akses. Kamu ada akses enggak sama Tuhan hari ini? Kalau enggak ada akses jangan harap sudah bisa masuk. Masih dipalang di depan, wes dikongkon, tuh, ojo sampai di dalam. Jangan berharap kita akan menikmati di dalam kalau kita enggak nempel sama Tuhan, sama pokok anggur kita. Haleluya. Klik lagi. Oh, saya kira masih ada lagi. Saudaraku yang kekasih, jemaat yang dikasih Tuhan. Ini awal tahun 2024. Tuhan rindu kita nempel dengan pokok anggur. Amin. Nempel dengan pokoknya. Jangan sampai lepas. Ini pesan saya, pesan firman Tuhan juga. Jangan sampai lepas. Nempel sama Tuhan. Kalau kita lepas, kita pasti dibuang. Gak ada gunanya. Makanya tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari pelayan perjamuan kudus. Tampil ke depan, kita akan mau masuk dalam perjamuan kudus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru. Tertuju padamu, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala kekuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Akan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan, oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala kekuatanku.
Sebelum saudara ambil tubuh dan darah Tuhan, saudara hari ini harus yakin bahwa mujizat pasti terjadi atasmu. Mujizat Tuhan terjadi atas keluargamu. Mujizat Tuhan terjadi atas pekerjaanmu. Mujizat Tuhan akan terjadi buat studi, pelayananmu, apapun itu. Tapi satu yang Tuhan kehendaki, kita harus nempel sama pokok anggur. Harus terus connect dengan Tuhan. Harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga tidak terjadi lost contact. Tapi ada komunikasi yang baik. Sehingga apa yang kita rindukan terjadi buat kita. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dengar firman Tuhan dan roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi atas kepala saudara. Dengan firman Tuhan. Dan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah untuk memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, hari ini kami mau mendoakan mereka-mereka yang berulang tahun Tuhan. Dalam minggu ini Tuhan, dalam tahun yang baru ini, kami mau berdoa buat Gia di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak ini Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa apa yang menjadi rencana dan cita-cita masa depannya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan akan menyertai pendidikannya Tuhan. Dan kami percaya dan yakin dalam pelayanannya Tuhan akan terus pakai anak ini Tuhan. Dengan luar biasa, roh sukacita, roh kerendahan hati, dan siap pengharapan ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau katakan engkau ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mau berdoa buat Ibu Yohana. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Oh, masa depan yang baik dan menjadikan seorang pelayan yang setia, pelayan yang bertanggung jawab, pelayan yang punya kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat panjang umur Tuhan akan kerjakan buat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Bu Ibu Erlina Tuhan. Memberkati kesehatan, kekuatan. Memberkati pekerjaannya, bisnisnya. Memberkati rumah tangga, keluarga, anak-anaknya diberkati. Memberkati juga senantiasa dalam pelayanannya. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan terjadi. Umur panjang Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Mistika Tuhan. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan akan memberikan penghiburan.
dalam apa yang dia hadapi sebagai ibu Tuhan, pimpinan dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan buat dia Tuhan. Bahkan kesehatan, kekuatan dan penghiburan buat dia Tuhan. Senantiasa Tuhan mau kerjakan. Sehingga Tuhan akan memberikan pembelaan. Dalam merawat suami, keluarga. Tuhan akan memberikan kemampuan buat dia. Dalam nama Yesus. Panjang umur Tuhan akan mau kerjakan buat dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih, demikian Bapak pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan sudah luar biasa buat kami. Memberkati juga keluarga Bapak Endro yang sudah memberkati jemaat di tempat ini. Tuhan akan kembalikan berkat yang berkelimpahan. Dan segala pekerjaan usaha. Dan anak-anak mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat, persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan Tuhan kembalikan berkat berlipat ganda. Demikian juga Tuhan senantiasa memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Kami juga berterima kasih, Natal kami sudah selesai dan Tuhan sudah tolong semuanya. Bahkan Tuhan beracara dahsyat buat Natal kami. Semua terselesaikan dengan luar biasa. Cara manusia kami terbatas, tapi cara Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa mereka yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan yang saat ini mereka Tuhan derita. Kami mau katakan di dalam nama Yesus bilur-bilur Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan berdoa buat saudara kami. Tuhan yang mengikuti Tuhan juga live Tuhan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Saudara kami Tuhan, Engkau juga memberkati saat ini mereka. Mungkin ada yang sakit juga buat mereka yang sedang Tuhan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami mau katakan di dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun, kami mau katakan Engkau sudah ada di bawah telapak kaki kami. Dan kami mau tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Dan hari ini kami mau alirkan roh kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupan mereka. Kehancuran rumah tangga dan apapun Tuhan, Tuhan tidak akan pernah izinkan buat mereka. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Lingkungan gereja kiri kanan muka belakang Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami dari Tuhan atas sampai bawah, sampai di mana kami tinggal Tuhan akan tetap menyertai. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kasih karunia Tuhan luar biasa buat kami. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus mulai siang hari ini akan menyertai, melindungi, memelihara, menjaga keluar masuk dimanapun saudara berada, melipat gandakan, memberikan jalan keluar, bahkan akan menyelamatkan saudara mulai hari ini besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Bapa